Nah, PWI ada enggak kira-kira mencoba mengangkat destinasi wisata Kampar yang cukup banyak ini? Nah, PWI ada enggak kira-kira mencoba mengangkat destinasi wisata Kampar yang cukup banyak ini? Jadi di awal kepengurusan saya dulu 2017-2020 kami ini salah satu program kami PWI untuk wisata Kampar. Berapa kali rombongan diajak ke tempat wisata Kampar, itu seperti di Sungai Kopu, Tanjung. Setelah itu dulu ada kunjungan ditindaklanjuti oleh gubernur karena itu cukup viral. Kemudian kita juga ada timnya yang mengangkat Ulu Kaso. Ulu Kaso ini adalah pembuka perkembangan wisata Kampar, di mana destinasi yang meledak itu viral dulu dikunjungi masyarakat itu ada Ulu Kaso dan PWI wartawan sebagian di PWI tidak pula semuanya punya peran di situ mengangkat Ulu Kaso, termasuk juga kemarin Tipian Meligai. Dan terakhir sekarang kita juga terus memfollow up berita-berita objek wisata yang lain, Batu Tilam misalnya. Dulu pernah menerai API 2019, API Anugerah Pesona Indonesia. Itu objek wisata di Tanjung Alai, objek wisata Gulamo itu yang cukup viral, dan PWI wartawan di PWI bagian dari yang juga turut mensukseskan itu. Bisa enggak PWI ini misalnya mencoba membuat sebuah terobosan jadi gitu. Misalnya begini, kita kan punya destinasi wisata. Salah satu contohnya misalnya PLTA Kota Panjang. Bagaimana caranya PWI kroyok ramai-ramai melalui media yang punya bahwa kita PLTA itu belum terperhatikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten. Caranya misalnya sekarang kan destinasi yang muncul itu kan inisiatif masyarakat. Inisiatif masyarakat. Untung mereka memanfaatkan situasi itu. Kalau tidak kan tidak tahu orang. Nah, alangkah baiknya digiring oleh PWI ini satu terobosan yang dilakukan bahwa perlu dilakukan tapak wisata. Tapak wisata artinya PLTA yang menenggelamkan 13 desa itu misalnya untuk tapak-tapaknya di mapping. Misalnya wilayah ini khusus untuk perhotelan. Wilayah ini untuk apa gitu. Wilayah ini untuk apa gitu. Kalau tapak-tapaknya sudah ada kan orang gampang membangun. Sekarang mau bangun apa? Mau membangun perhotelan di mana? Mau membangun resort di mana? Kan tidak tahu orang. Tapi kalau sudah ada peruntukan-peruntukan mapping-mappingnya, maka investor akan menuju aja lagi. Oh, ini ada resort di sini bisa dibangun. Maka dia masuk situ. Di masyarakat ini kan view yang penting. Mereka kan cari view. View-nya indah misalnya. Untuk resort itu view-nya indah. Nah, kenapa tidak kita keroyok itu ramai-ramai? Bahwa tapak wisata itu harus menjadi prioritas oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk diperjuangkan ke pusat. Karena kalau untuk sendiri itu, kalau Kabupaten Kampar mungkin tidak terbiaya sendiri, harus dikeroyok ramai-ramai, diperjuangkan ke provinsi, dibuat tapak-tapak wisatanya dulu. Misalnya ini sampai dia misalnya efeknya kepada Candi Muara Takus. Di Candi Muara Takus itu apa mau dibuat situ, sehingga terkonsep dia dengan rapi. Maka orang tinggal menuju kalau kuliner misalnya di daerah mana. Kemudian untuk permainan jet ski di mana, dayung di mana itu. Kalau sudah ada peruntukannya kan enak orang membangun. Sekarang kan tidak jelas. Betul, Bang. Saya punya uang, saya mau bangun perhotelan di mana? Tak jelas kok. Nah, ini kan harus diperdakan. Tapak-tapak wisata itu harus diperdakan. Entah itu kabupaten perdakan, entah itu provinsi. Perda dia jadi aturan dia, maka
akan berkembang dia dengan apa. Kalau tidak ya sampai kapanpun seperti itu aja. Inisiatif masyarakat aja. Kalau misalnya ada masyarakat berinisiatif buka satu lagi destinasi misalnya. Ada Tepian Maligai kemarin, ada lagi misalnya menarik objek wisatanya, maka buka pula di situ. Nah, ini kan kasihan juga kita. Tidak berkembang, rugi dong. PLTA itu 13 desa ditenggelamkan, 12 kita satu Sumbar. Kan banyak ditenggelamkan tuh. Tanah leluhur kita serahkan untuk pembangunan PLTA tuh, kuburan dan lain-lain gitu. Nah, tidak termanfaatkan secara maksimal. Itu kan bisa PAD yang besar bagi kita tuh. Belum lagi misalnya sebagai objek ikan air tawar. Nah, sekarang kan dibiarkan aja masyarakat membuat apa terapung, kerambat terapung, buatlah kan gitu. Nah, ini kan perlu diatur secara mantap. Nah, kenapa PWI tak mencoba? Kalau PWI mencoba itu berhasil misalnya tapak wisata itu, inilah kontribusi nyata dari PWI untuk Kabupaten Kampar. Memang seperti yang kita ketahui, wisata di Kampar ini meledak. Banyak. Cukup banyak. Ini adalah inisiatif dari masyarakat. Ketika masyarakat sudah berhasil mengembangkan, alhamdulillah memang ada perhatian dari Pemda, tapi untuk alokasi anggaran yang dialokasikan ke tempat wisata itu memang terkendala. Ini selalu saya diskusi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, terkait regulasi ini, Bang. Di wilayah Danau PTA Kota Panjang itu regulasi status lahan, di mana hampir seluruh wilayah di sekitar danau itu catchment area dan sudah diganti rugi oleh pihak PLTA Kota Panjang. Oleh sebab itu memang ini adalah tugas pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, bagaimana ini ke depan regulasi ini bisa memudahkan atau ada regulasi yang bisa membuat pembangunan itu bisa berjalan di sana. Apakah nanti dengan masuknya dana APBD tidak kendala lagi, APBN ataupun dari pihak swasta tidak ada lagi kendala dengan tertabraknya regulasi. Inilah yang kita dorong. Mungkin ini saran bagus juga dari Abang, ke depan PWI juga lebih aktif, artinya ikut dalam merumuskan pola tersebut. Mungkin selama ini komunikasi kita hanya sambil makan siang, sambil ngopi. Mungkin ke depan kita lebih tekan lagi. Dikeroyok ramai-ramai. Lebih dikeroyok lagi, ditekan lagi pemerintah daerah kita. Mungkin kita ajukan diskusi yang lebih serius. Bagaimana sih ke depannya pola-pola kepariwisataan di Kabupaten Kampar? Kita sebenarnya kan PWI bisa saja melakukan studi banding. Di apa kan banyak itu. Di waduk-waduk itu kan di Sumatera Barat kan banyak. Ada Danau Atas, Danau Bawah, ada waduk Meninjau dan sebagainya itu. Coba PWI melakukan studi banding, kan tidak jauh. Studi banding PWI ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana caranya mereka mengelola ini menjadi destinasi wisata. Kalau memang sudah dapat, PWI buat aja usulan resmi, minta pemerintah daerah supaya memperhatikan itu. Apa dulu langkah yang harus dilakukan sehingga PWI itu ada kontribusi dong. Selama ini tidak dibuat orang seperti itu. Kenapa PWI tidak buat seperti yang kita harapkan bahwa PLTA itu dikelola? Ini sudah berapa puluh tahun nih PLTA tidak bisa dikelola. Mana PLTA itu siapa yang kelola? Tidak ada. Karena mappingnya tidak jelas. Tempat-tempat wisatanya. Penduduk aja buat tempat-tempat minum, buat apa? Kita mau main jet ski itu enggak pula bisa. Kontribusi ke daerah bentuk PAD emang enggak ada. Enggak bisa karena terkendala tadi pengelolaan tadi masih masyarakat. Enggak ada, kontribusinya enggak ada, padahal itu luar biasa itu. View-nya yang dijualkan view-nya. Ya ini semacam apalah nanti Bang, mungkin lebih saya bilang tadi, katakan tadi lebih ada penekanan dari PWI, mungkin forum-forum diskusi yang lebih intens dengan pemerintah daerah. Satu PLTA aja bisa didorong oleh PWI bahwa pemerintah daerah perlu buat mappingnya, mapping peta tapak wisatanya, itu udah luar biasa. Karena itu udah tidak pernah bisa. Kan banyak kita ini. Nggak usahlah dulu kita bicara soal Kampar Kiri Hulu. Kalau Kampar Kiri Hulu itu kan air terjunnya banyak itu. Air terjun. Pokoknya kalau wisata
airnya luar biasa itu. Ya. Nah, PLTA ini satu aja 3 tahun ke depan ini di masa kepemimpinan akhirnya nih kita PWI berhasil mendorong bahwa pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan tapak-tapak wisata. Wah, kan luar biasa itu. Insyaallah. Jadi kenangan terus sama orang. Artinya itulah kontribusi positif bagi PWI. PWI itu tidak hanya mengkritik, tapi juga bisa memberikan solusi. Betul, ini kontribusi kami. Mendorong pembangunan. Mendorong pembangunan. Itu paling tidak. Kalau itu terjadi, wah luar biasa juga itu. Bisa dikenang itu. PLTA PWI namanya bisa. Luar biasa itu. Karena itu memang tak akan ada APBD kalau tidak bisa dimanfaatkan. Coba kalau situ sudah mapping, pasti banyak investor yang masuk. Ya, soal tadi misalnya dengan PLTA kan tinggal dikomunikasikan. Komunikasikanlah pemerintah daerah dengan itu, kita dorong. Artinya bukan tidak bisa organisasi PWI itu memberikan kontribusi. Seperti itulah caranya. Kita kan punya media, di mana kendala kita muat aja. Di apa kita? Misalnya pemerintah daerah tidak mau, kan kacau juga dia tuh. Tetap akan mencoba memberikan diakomodir keinginan PWI itu. Satu hal yang terpenting memang juga kemauan keseriusan pemerintah daerah, Bang. Memang tidak hanya PLTA, beberapa objek wisata di Kampar yang cukup mendapat respon bukan hanya masyarakat Indonesia tapi dunia sekarang, macam di Batu Tilam, Kampar Kiri Hulu. Juga terkait soal regulasi, di mana lokasi tersebut dalam kawasan itu yang perlu didorong, perlu lebih serius lagi pemerintah daerah bagaimana mengupayakan ketika ini dikelola tidak nanti berbuntut persoalan hukum terhadap pihak yang pengelola ataupun masyarakat yang mengelola lokasi tersebut. Nah, ini kan bahaya juga nih, masyarakat tidak tahu bahwa situ tidak boleh, dia bangun kan akhirnya kan berurusan dengan hukum dia. Yang seperti itu kan harus diapakan. Oleh karena itu cobalah PWI membuat terobosan PLTA aja dulu. Konsentrasi PLTA studi banding lah PWI. PWI studi banding ke Sumatera Barat lah yang objek wisatanya banyak. Bagaimana cara mereka mengelola? Kemudian bagaimana dengan pemerintahnya gitu. Baru PLD yang banyak situ. Selama ini memang selalu masukan ini kita sampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Bupati juga sampaikan. Jika sekiranya pariwisata Kampar ini kelola lebih baik lagi, bayangkan berapa keuntungan yang diperoleh oleh daerah dan masyarakat terhadap sektor pariwisata ini di tengah situasi yang tidak menentu. Sekarang Kampar kita ketahui pendapatannya itu dari pendapatan masyarakat itu rata-rata dari petani karet, sawit. Ketika harganya itu naik turun, itu selalu kontak dengan petani dan menyebabkan kesejahteraan petani jauh merosot ketika harga anjlok. Makanya pariwisata merupakan, saya kira, sektor yang harus betul-betul serius dikelola. Bagaimana penataan kawasan, bagaimana pelatihan-pelatihan untuk masyarakatnya agar menjadi orang betul-betul sadar wisata. Sekarang muncul Pok Darwis di beberapa desa. Namun kami memang memperhatikan perlu ada upaya serius lagi untuk membina Pok Darwis ini. Tidak hanya sekedar Dinas Pariwisata mengeluarkan SK, namun juga ke depan ada pelatihannya, ada penataan, dan ada uang daerah yang tertanam di objek wisata itu. Ya itu dia. Sekarang ambil aja peran PWI pariwisata. Kalau ada yang mengatakan masa PWI bicara itu enggak bisa. Zaman saya dulu Kosgoro di Kabupaten Kampar itu sejarah pertama Kosgoro, organisasi Kosgoro itu melakukan terobosan membuat perda tanah ulayat. Zaman saya dulu tuh. Kita yang motori, Kosgoro yang motori. Bisa kok disahkan oleh pemerintah daerah. Kita yakinkan, kita buat draft perdanya, kita lakukan studi banding, kita minta pendapat dari tokoh-tokoh, nenek mama, segala macamnya. Dan akhirnya setelah itu selesai, kita konsultasikan ke pemerintah daerah, ke DPR, disahkan perda tanah ulayat. Itu organisasi loh itu. Kenapa PWI tidak bisa? PWI punya media. Kekuatan kita itu ada di media. Media ini harus dimanfaatkan untuk yang positif, bukan untuk yang negatif. Sekarang kan udah banyak ini media. Jadi dah saatnya kita mencoba juga menggiring opini agar pemerintah memperhatikan, karena sumber daya alam kita ini melimpah.
tapi tak terkelola secara baik. Banyak kok. Minyak bumi kita ada 16 buah sumur kita ditapung. Nggak kita yang kelola. Perusahaan lain yang kelola. Coba kalau kita kelola. Kita kan hanya dapat dana bagi hasil DBH-nya 6% aja. Dan 6% itulah kita dapat. Tapi kalau itu dikelola oleh BUMD kita, berapa banyak kita dapat uang? Kita punya PLTA, kenapa tidak memanfaatkan? PLTA itu dikelola secara baik misalnya, menghasilkan uang juga. Kita punya kelapa sawit, apa kontribusi kita? Artinya dengan sumber daya alam yang banyak itu, kalau dikelola secara maksimal, lapangan kerjanya terbuka, uang APBD pun banyak. Kalau uang banyak tuh gampang bangunnya. Tapi kalau menghabiskan uang yang ada aja, PWI aja bisa. Kasih mau PWI uang tuh habis tuh masyarakat. Tapi bagaimana caranya kita mengambil uang, membuat uang, artinya dengan sumber daya alam yang ada itu bisa menghasilkan PAD. Banyak PAD kita. PAD kita kan sudah cukup banyak ya. Cuman tak terkelola secara elok aja. Nah, PWI harapan saya bagaimana bisa digiring destinasi wisata PLTA saja. Satu wisata itu ya. Atau misalnya dibuatnya kontribusi karena ketua PWI juga dari Tiga Wisata Kampar kan. Soal Candi Muaratakus misalnya. Itu Candi Muaratakus itu kan sudah dikenal di mana-mana itu. Bagaimana cara menarik orang ke sana? Orang berbondong-bondong ke sana itu, kemudian bagaimana memanfaatkan itu untuk PAD. Sekarang kan apa PAD itu dari apa itu? Dari Candi Muaratakus. Saya kira candi ada bang, tapi minim mungkin. Tak banyak lah. Kan tak banyak. Itu kan dari karcis masuk aja. Karcis tapi masuk. Bagaimana cara mengelola itu? Kalau perlu studi banding kita. PWI bisa menerobos itu. Misalnya di situ dibuat pusat pendidikan kah? Apakah namanya kerajinan rakyat, jual-jual baju apa segala macam, itu kan tidak ada. Nah, kita kan pingin juga seperti Borobudur dia, walaupun kita tidak sebesar Borobudur, tapi dikunjungi orang situ karena punya nilai sejarah yang cukup menarik untuk dikaji terus. Nah, ini menurut saya PWI boleh lah. Jadi PWI buat terobosan. Ada pemikiran-pemikiran, mana tahu besok lahir bupati dari PWI itu. Ketua PWI bisa jadi bupati aja lah, karena punya pemikiran yang bagus ke depan maksudnya kan. Jadi saya kira bisa. Memang untuk melaksanakan itu jangan semata-mata berharap dananya harus dari apa, Anda ya pandai-pandai lah cari dana itu supaya bisa berjalan gitu. Soalnya karena sekarang sedang masa untuk menyusun komposisi pengurus. Insya Allah yang duduk pengurus ini betul-betul kita minta komitmen nanti ada bidangnya. Bahkan kita sudah ada seksi seni perwisata dan budaya bang. Wah, itu dia. Salah satu laporan pertanggungjawaban saya kemarin disampaikan di hadapan rekan-rekan anggota PWI, di mana kita punya peran kemarin untuk mempromosikan wisata tepian Meligai. Bahkan ini menjadi pertimbangan juga mungkin bagi PLN untuk menggelontorkan dana CSR-nya 1,2 miliar untuk pembuatan jalan dan lokasi objek wisata di tepian Meligai. Ini kan kontribusi bagus tuh. Alhamdulillah sudah artinya, ada respon. Ketika PWI meminta, orang berpikir untuk mengelak. Kalau PWI sudah meminta misalnya tepian Meligai itu dibangunkan ini oleh CSR-nya PLN, maka PLN itu berpikir untuk menolak. Daripada bawa bodor nanti kan. Baguslah, kan memang ada uang CSR-nya. Kenapa tidak dialokasikan gitu. Nah, sekarang tapaknya itu, tapak wisata itu. Harus ada mapping pariwisata di PLTA itu untuk apa gitu. Padahal itu besar itu. Banyak itu potensi yang bisa digali di situ. Multiplier efeknya. Efeknya luar biasa. Luar biasa. Bagi ekonomi. Apa kira-kira lagi yang perlu kita diskusikan ini? Ini yang jelas pada sore hari ini luar biasa masukan dari senior kami juga di wartawan Bang Saprizal ini. Ke depan masukan dari masyarakat, terutama dari rekan-rekan YouTuber Kampar, soalnya akan kami tampung dan kita bawa diskusi ke dalam PWI dan tindak lanjuti dengan action di lapangan. Terhadap
organisasi yang mitra PWI. Bagaimana caranya PWI mensikapi itu? Kan tadi PWI kan bukan lagi satu-satunya organisasi pers. Kan sudah ada organisasi pers yang lain. Itu bagaimana caranya kita bersinergi dengan mereka? Jadi sampai hari ini sesuai dengan keputusan Dewan Pers, awalnya dulu ada 3 organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers, PWI, ada AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, dan IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Namun sesuai keputusan Dewan Pers terakhir, kalau tidak salah tahun 2018 itu ada tambahan 4 organisasi lagi. Namun dari 7 organisasi yang ada di bawah Dewan Pers, yang ada di Kampar sekarang baru ada PWI dan ada IJTI, tapi anggotanya organisasi belum berdiri di sini, tapi ada di tingkat provinsi. Di samping itu ada beberapa organisasi emang yang tumbuh di Kampar, yang sampai hari ini belum terdaftar di Dewan Pers, dan mungkin sebagian organisasi ini sedang menunggu verifikasi di Dewan Pers. Sebagai organisasi, saya tentunya pribadi tidak pula mau egois membawa organisasi ini. Alhamdulillah selama 3 tahun terakhir saya terus berkomunikasi dengan rekan-rekan organisasi pers yang lain. Kita bagaimanapun, anggaplah kita ini organisasi pers yang telah terdaftar di Dewan Pers, namun bukan berarti kita punya kekuasaan mutlak di sini, di bidang kewartawanan ini. Kita akan terus berupaya memberikan informasi-informasi yang berkembang di dunia pers Indonesia, terutama yang disampaikan oleh Dewan Pers, yang di mana Dewan Pers ini adalah dewan yang dibentuk oleh pemerintah. Kita terus menyampaikan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, baik terkait dengan media maupun aturan-aturan kewartawanan. Begitu Bang, saya terus berkomunikasi dan terus menyelesaikan suatu persoalan bersama kawan-kawan yang lain ini. Ya. Yang menarik memang mengkaji ini dengan Ketua PWI, saudara. Mungkin karena durasi kita terbatas, kita minta closing statement terakhir lah dari Ketua PWI. Ya, PWI adalah suatu organisasi pers tertua di Indonesia, di mana kami anggota PWI khususnya dari Kabupaten Kampar memiliki tantangan yang lebih berat lagi di tengah perkembangan media yang pesat saat ini. Kami dituntut untuk menjaga martabat dan profesionalisme. Bantu kami, terus berikan masukan kepada kami, baik pemerintah maupun dari masyarakat. Insya Allah kami akan menindaklanjuti ini demi perbaikan peran PWI untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Ya saudara, itu pernyataan Ketua PWI. Kita tunggu kiprah PWI di bawah Akhir-Yani, di bawah kepemimpinan Akhir-Yani yang periode kedua ini. Mudah-mudahan ada terobosan di PWI Kabupaten Kampar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kampar, sehingga PWI tercatat dalam sejarah Kabupaten Kampar bahwa PWI pernah memberikan kontribusi yang itu memiliki multiplier efek terhadap masyarakat dan untuk pembangunan. Demikian saudara, dialog kita dengan Akhir-Yani, dan terima kasih Bung Akhir. Terima kasih juga Bang. Selamat bekerja di periode kedua ini. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.